Kids Online Service. Sebelum kita mulai ibadah, kakak ajak semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami siap untuk beribadah. Kami mau tetap bersuka cita, memuji-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kak, di sini meriah sekali Kak. Orang-orang semuanya keluar di jalan sambil bersorak-sorak. Hosana, Hosana, Raja Israel. Sambil bawa daun palem ini Kak. Iya Kak, semua orang sudah bersiap untuk menyambut Yesus yang sedang memasuki kota Yerusalem. Betul Kak, Tuhan Yesus yang sudah mengajar banyak orang dan juga menyembuhkan banyak orang sakit datang di kota ini Kak. Yuk sama-sama kita sambut dengan tari-tarian dan puji-pujian. Wah, aku juga mau ikut Kak. Tapi aku kurang tahu beberapa lagu. Bagaimana kalau kita minta adik-adik di rumah buat bantuin kita nebak lagunya Kak? Iya. Nanti kakak senandungkan nadanya, adik-adik di rumah bantu kakak ya untuk ingat-ingat kira-kira itu lagu apa ya. Oke Kak, siap. Siap ya? Lagu ini nadanya seperti ini. La 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 la. Wah, kira-kira ada yang tahu nggak? Adik-adik di rumah tahu nggak kira-kira ini lagu apa ya? Aku tahu Kak. Apa coba? Judul lagunya Betapa Dalamnya. Benar banget. Sekarang kita coba lagu yang lain ya. Kalau yang ini nadanya seperti ini. Na 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 na. Ada yang tahu nggak? Na 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 na. Aku tahu Kak. Judul Apa coba? lagunya I've got a joy. Benar banget. Ayo sekali lagi Kak. Oke, sekali lagi ya. Kalau yang ini na 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 na. Lagu apa kira-kira? Sekali lagi Kak. Na 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 na. Aku tahu Kak. Judul lagunya Kudaki Daki Benar Daki. banget. Wah, thank you ya. Terima kasih juga buat adik-adik di rumah sudah membantu kakak untuk mengingat-ingat lagunya. Kak, orang-orang yang bersorak-sorak tadi udah jauh. Ayo kita susul Kak. Semua adik-adik kakak ajak untuk bangkit berdiri dan sorakan Hosana, Hosana. Ayo Kak. Ayo. Kids, are you ready to dance together? Yes. Follow our move, okay? Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now,
Sebab Tuhan adalah segalanya, amin. Kita puji Dia sama-sama ya. Here we go. Kita akan bersama-sama kunaikan. Kunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Sama-sama kirim kita ya. Come on. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Lebih tinggi lagi. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari semuanya kasih sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus sudah mati dan aku sedih sekali. Iya, aku juga sangat sedih. Kita sekarang bersiap-siap untuk memberikan rempah-rempah di tubuhnya. Tapi siapa yang akan menggulingkan batu besar di depan kubur Yesus? Aku juga tidak tahu. Kita minta tolong prajurit yang menjaga kubur Yesus aja buat menggulingkan batunya. Iya, iya, yuk. Ayo, ayo. Petrus, ayo ke sini. Kenapa kalian berlari-lari seperti ini? Ada apa, Yohana? Kami baru saja dari kubur Yesus. Dan batunya sudah terguling. Iya, tubuh Tuhan Yesus sudah tidak ada. Tuhan Yesus sudah bangkit. Bagaimana kalian tahu kalau Tuhan Yesus sudah bangkit? Kami bertemu dengannya. Dan Yesus mengatakan agar kami menyampaikan kepada semua murid-murid dan kepada semua orang bahwa Dia sudah bangkit. Jesus is alive. Aku ingat sekarang, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa Dia akan bangkit pada hari ketiga. Benar, Jesus is alive. Ya, Tuhan Yesus tidak mati. Tuhan Yesus hidup dan sampai saat ini Dia masih berbicara kepada kita. Jesus is alive. Oh, Jesus is alive.
Jesus is alive in us. Jesus is alive. Jesus is alive in us. He's alive in you. He's alive in me. He's alive in everybody. He's alive in you. He's alive in me. He's alive in everybody. Oh, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Oh, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Jesus is alive. Oh, thank you, Jesus. We love you, we love you. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace about to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Let's sing, I am here. I am here because of your grace. I am here. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus.
Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Come on, lift up your hands and sing, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Put your hands on your heart. Thank you, Jesus. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your presence. Lord God, we want to hear you. Speak to us. We love you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Adik-adik yang di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak aja untuk setiap kita untuk berdoa dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk hidup kami yang diberkati Tuhan, untuk keluarga kami juga Tuhan. Hari ini kami beribadah, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ajar kami, Tuhan buat kami mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hari ini kakak sangat bersyukur sekali karena kakak diberi Tuhan kesehatan, kakak diberi juga tubuh yang kuat, kakak bisa melihat, kakak bisa mendengar, kakak bisa makan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Apakah adik-adik yang di rumah juga hari ini sudah mengucap syukur? Jangan lupa ya, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, mengenai anggota tubuh, ada satu anggota tubuh yang sangat penting. Nih, apa namanya? Ya, telinga. Tuhan berikan 2 telinga buat kita untuk mendengarkan orang-orang, suara-suara yang ada di sekitar kita. Sekarang coba nih, coba kedua tangannya ditempelin di telinganya. Seperti ditutup telinganya. Lalu kakak akan bilang apakah kalian bisa mendengar? Ya? Tentu tidak bisa. Waktu telinga kita tertutup, kita nggak bisa dengar apapun. Adik-adik, ternyata Tuhan memberikan kita telinga supaya kita bisa mendengar. Ternyata kita juga bisa loh mendengar suara Tuhan. Ya, mendengar suara Tuhan itu gampang. Caranya adalah apa? Kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sama seperti kisah yang ada di Alkitab. Ada seorang anak kecil yang bernama Samuel. Katakan Samuel. Ya, sejak kecil Samuel dititipkan oleh ibunya di rumah Tuhan. Samuel tinggal bersama Imam Eli dan anak-anaknya. Di dalam rumah Tuhan, Samuel melayani Tuhan,
membantu Imam Eli mengerjakan pekerjaan yang ada di dalam rumah Tuhan. Pada waktu malam tiba, Samuel tertidur. Imam Eli juga tertidur. Semua orang sudah tertidur. Pada waktu tertidur, tiba-tiba Samuel mendengar suara. Ada suara yang memanggil namanya. Samuel, Samuel. Segera Samuel bangun dan dia mengira bahwa yang memanggilnya itu adalah Imam Eli. Segera Samuel mendatangi Imam Eli. Ya Bapak, Bapak memanggilku. Kemudian Imam Eli yang merasa tidak memanggilnya, tidak, aku tidak memanggilmu. Sudah, ke sana kembali tidur. Lalu Samuel pergi tidur lagi. Untuk kedua kalinya adik-adik, Samuel mendengar lagi namanya dipanggil. Samuel, Samuel. Samuel mengira bahwa yang memanggilnya adalah Imam Eli. Lagi-lagi Samuel bangun dan dia mendatangi Imam Eli. Ya Bapak. Imam Eli yang tidak memanggilnya berkata, tidak, aku tidak memanggilmu Samuel. Sudah, ke sana kembali tidur. Ayo pergi tidur lagi. Samuel pergi tidur lagi. Dan untuk ketiga kalinya adik-adik, Samuel waktu tidur mendengar lagi suaranya dipanggil, namanya dipanggil. Samuel, Samuel. Segera dia bangun lagi dan mendatangi Imam Eli lagi. Katanya, ya Bapak, Bapak memanggilku lagi. Nah, untuk yang ketiga kalinya, Imam Eli tahu bahwa yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan. Lalu Imam Eli berkata kepada Samuel, kalau kamu mendengar suara itu lagi, segera kamu jawab seperti ini ya. Ya Tuhan, berbicaralah, hamba-Mu mendengar. Jadi Samuel kembali tidur dan melakukan seperti yang dikatakan oleh Imam Eli. Waktu dia mendengar suara itu lagi, Samuel mengatakan, ya Tuhan, aku mendengar. Sejak saat itu adik-adik, Samuel dipakai Tuhan menjadi nabi yang besar buat bangsa Israel. Karena apa? Karena Samuel mendengar suara Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Itu artinya apa? Tuhan Yesus kita hidup. Ayo adik-adik yang di rumah, katakan bersama kakak, Tuhan Yesusku hidup. 1, 2, 3. Tuhan Yesusku hidup. Jesus is alive. Jesus is alive in us. Ya, sekali lagi ya. Bisa nyanyi sama kakak? Jesus is alive. Jesus is alive in us. Tuhan kita itu hidup. Karena Tuhan kita hidup, Tuhan bisa berbicara kepada kita semua. Lalu pertanyaannya ini, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Bagaimana kita bisa mendengar waktu Tuhan berbicara? Caranya sangat mudah. Caranya adalah dengan mendengarkan nasihat papa dan mama. Kita nggak perlu pergi ke gunung atau pergi ke tempat lain untuk mendengarkan suara Tuhan. Tapi mendengarkan nasihat papa dan mama itu sama aja mendengarkan suara Tuhan. Karena papa dan mama adalah wakil Tuhan. Kakak kasih contoh nih, mendengarkan nasihat mama itu seperti apa? Mendengarkan nasihat papa dan mama ya. Contohnya, suatu saat papa bilang, ayo belajar, sekarang saatnya belajar. Jangan main gadget terus. Nah, waktu kita dengar nasihat seperti itu, taatilah. Karena apa? Karena Tuhan juga mau menjadikan setiap kita adalah anak-anak yang pandai. Kalau kita mendengarkan nasihat papa dan mama, pasti kita akan jadi anak yang pandai. Terus mungkin mama pernah memberi nasihat, ayo
Jangan pernah malas berdoa. Ayo kita berdoa. Lakukan itu. Dengarkan nasihat mama. Jangan pernah malas berdoa. Kenapa? Karena Tuhan sangat senang waktu kita berdoa. Kita berdoa membuat kita jadi dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus hidup, Jesus is alive. Dan kita tahu kalau Tuhan Yesus sudah hidup, Tuhan Yesus masih berbicara pada kita loh adik-adik sampai saat ini. Bukan cuma lewat mama papa kalian aja, tapi Tuhan Yesus juga berbicara lewat apa? Lewat firman Tuhan. Yes, firman Tuhan itu adalah Alkitab kita. Alkitab ini berisi apa adik-adik? Berisi semua isi hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan ingin bicarakan semua ada di Alkitab ini. Jadi ketika kita mau mendengar suara Tuhan, kita harus baca firman Tuhan. Baca Alkitab kalian setiap hari ya. Contohnya nih, ketika kita baca firman Tuhan, kita bisa mendapatkan kekuatan. Waktu itu kakak pernah loh, kakak sedang mengalami hal yang sangat menyedihkan. Buat kakak menangis, buat kakak jadi galau. Nah, ketika kakak saat teduh, kakak buka Alkitab kakak dan kakak lihat firman Tuhannya. Dikatakan bahwa the joy of the Lord is my strength. Ketika itu kakak mendapatkan kekuatan baru. Kakak nggak lagi sedih karena kakak tahu bahwa firman Tuhan itu berbicara kepada diri kakak. Nah, bukan cuma lewat firman Tuhan aja adik-adik, tapi Tuhan juga berbicara lewat apa? Tuhan berbicara lewat saat kita berdoa. Berdoa itu apa? Berdoa itu kita sedang berbincang-bincang sama Tuhan Yesus. Bukan cuma satu arah aja loh adik-adik, kita bukan cuma satu arah kita berbicara sama Tuhan. Tapi Tuhan tuh juga bisa berbicara kepada kita. Tuhan juga mau berbicara sama kita. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan telinga kita mempersiapkan hati kita saat Tuhan berbicara sama kita. Loh Kak, bagaimana mendengar suara Tuhan? Kan Tuhan gak kelihatan seperti ini. Kalau kita mau dengar suara Tuhan, kita harus deket dulu sama Tuhan. Contohnya nih ya, ada telepon, kring, teleponnya berbunyi. Terus kalian lihat, wah ini nomornya gak dikenal nih. Nomor siapa ya? Terus kalian angkat teleponnya. Halo? Terus kalian dengar suaranya. Halo? Wah ini mama ya? Kalian langsung tahu itu suara mama. Kenapa kalian bisa tahu ya? Karena apa? Karena kalian deket sama mama kalian. Kalian setiap hari berbicara, setiap hari dengar suara mama kalian. Jadi ketika kalian dengar suara mama kalian walaupun nomornya nggak dikenal, kalian langsung tahu kalau itu mama. Gitu juga dengan Tuhan. Kalau kita mau dengar suara Tuhan, kita harus deket sama Tuhan. Gimana caranya Kak? Kita ya bisa baca Alkitab kita merenungkan firman Tuhan, kita setiap hari berdoa, maka kita bisa mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan dekat dengan Tuhan. Adik-adik, kalau Tuhan hari ini hidup, kita tahu pasca Tuhan Yesus itu bangkit dan menebus dosa kita, dan sampai hari ini juga Tuhan Yesus berbicara kepada setiap kita, berbicara lewat kedua orang tua kita, berbicara lewat firman Tuhan, dan juga berbicara saat kita berdoa. So, kalian semua di sini mau mendengarkan suara Tuhan kan? Yang mau mendengarkan suara Tuhan, coba angkat tangannya di rumah. Nah, kalau mau mendengar suara Tuhan, yuk kita deket sama Tuhan setiap hari. Kita baca firman Tuhan setiap hari dan setiap hari kita berdoa. Nah sekarang adik-adik, tutup Alkitab kalian, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau hafalkan satu ayat ini ya. Ikutin kakak ya, 1 Samuel 3 ayat 10b. Dikatakan seperti ini, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Sekali lagi ya adik-adik, 1 Samuel 3 ayat 10b. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Dan sekarang coba diganti ya, kata Samuelnya diganti namanya adik-adik. Kalau kakak namanya kakak Valeri, kakak akan ganti dan Valeri menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Sekali lagi ya adik-adik, ganti ya dengan nama kalian. 1 Samuel 3 ayat 10b. Dan Valeri menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini
mendengar. Amin. Semuanya kakak mau lipat tangannya di rumah masing-masing kalian. Kita mau berdoa, tapi sebelum kita berdoa kita mau menyanyikan satu lagu ini ya. Kita mau menyanyikan satu lagu ini, taruh tangan kalian di hati kalian, tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur. I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy yes, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Engkau boleh mati dan bangkit untuk kami, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang berbicara dalam kehidupan setiap kami. Adik-adik di rumah kakak undang semuanya, yuk kita tenang di hadirat Tuhan. Kita mau belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Kakak kasih waktu kalian semua untuk tenang dalam hadirat Tuhan. Coba dengarkan apa yang Tuhan bicarakan dalam hati kalian. Yes Lord, berbicaralah Tuhan dalam kehidupan setiap adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau berbicara kepada setiap adik-adik di rumah pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang terus berbicara dalam kehidupan kami. Kami mau siapkan hati kami mau siapkan telinga kami Tuhan untuk kami mendengar dan kami taat akan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar setiap firman Tuhan pada hari ini Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi kami, itu menjadi alat untuk kami terus bertumbuh di hadapan-Mu Bapa. Angkat kedua tanganmu adik-adik di rumah, terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, menyertai kehidupanmu dari hari ini sampai selama-lamanya, karena engkau menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, anak-anak yang terus mendengarkan firman Tuhan dari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Wah, kakak senang sekali bahwa kita, setiap kalian juga, kita semua yang ada di sini, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kakak percaya ketika tadi kita berdoa sama-sama, Tuhan berbicara sama kalian adik-adik. Entah itu mungkin Tuhan bilang, I love you. Atau Tuhan bilang bahwa aku akan menyembuhkan negara ini dan bangsa ini. Apapun itu, yuk kita bisa ceritakan sama mama papa kita. Kita bisa kasih tahu apa yang Tuhan sampaikan dalam diri kita. So, teruslah mendengar suara Tuhan ya adik-adik. See you and God bless you. Hai adik-adik, inilah waktu yang kalian tunggu-tunggu pasti. Kita nggak sabar ya, kita akan sama-sama membuat aktivitas pada hari ini. Kakak, minggu lalu sudah bikin lampu merah, lampu lalu lintas. Lalu minggu ini bikin apa lagi ya? Kak Monik mau kasih clue. Ring ring, ring ring, ring ring. Iya benar, kita akan sama-sama membuat handphone. Wow, gimana Kak caranya? Oke, sebelum kita memulai, kita siapkan dulu alat-alatnya ya. Yang pertama kita siapkan 2 buah kertas. Kalau bisa kertasnya yang besar A4 atau F4 ya, nanti bisa minta mama atau papa. Lalu yang kedua, ballpoint
atau pensil, atau spidol. Boleh apapun yang kalian punya di rumah. Lalu juga boleh kalau ada penggaris, ada penghapus, juga boleh dibawa. Ya siapa tahu nanti dibutuhkan. Yang gak kalah pentingnya juga, kita perlu pensil warna atau crayon atau spidol yang berwarna untuk kita nanti mewarna pastinya. Oke, are you ready kids? Yes! Kita sama-sama excited ya. Yang pertama yang perlu kita lakukan, ambil 2 buah kertasnya, lalu satu dulu ya, disiapin. Lalu kita mau lipat jadi 3. Dilipat jadi 3 seperti ini. Ikutin Kak Monik ya. Dibagi jadi 3. Kak susah Kak, gimana caranya? Ya, gak perlu nangis, gak perlu marah-marah. Bisa minta tolong ya, minta tolong siapa? Kakaknya, mama, papa. Yang Kak Monik yang pertama sudah jadi. Lalu kertas berikutnya juga sama. Kita mau lipat tadi jadi berapa? 2? Bukan, 3. Kita akan lipat jadi 3. Seperti tadi sama persis. Kak, kalau kertasnya warna merah, it's okay. Kertasnya warna-warni, it's okay. Apapun. Nah, wow. Kalau sudah seperti ini, jadi 2 ya. Lalu kita akan lipat kertas-kertas yang kita miliki tadi, kita lipat jadi 2. Oke. Ikutin Kak Monik. Bagi jadi 2 seperti ini. Berikutnya juga kertas yang satunya kita juga akan lipat. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah jadi mulut, kita masukkan yang kirinya adik-adik dan kanannya adik-adik, kita mau jadi 1. Nah, dimasukkan seperti ini. Jangan lupa untuk minta tolong ya, kalau nggak bisa it's okay, nggak apa-apa, kita mau belajar sama-sama ya. Lalu yang atas kita juga mau masukkan seperti ini. Wow, dibentuk jadi kotak. Wow, jadi box. Nah, punya Kak Monik sudah hampir selesai nih. Box seperti ini ya, dilipat sedikit, dirapikan. Oke, nah sudah jadi kotak. Lalu Kak, kok kosong Kak? Maka dari itu kita tadi perlu pensil atau ballpoint ya. Kak Monik di sini sudah siapkan. Wow, ini punya Kak Monik ya. Sudah Kak Monik tulis tadi supaya lebih cepat. Kita mau tulis sama-sama ya. Kita juga akan mau gambar. Boleh, mau digambar Kak, mau digambar handphonenya kayak handphonenya Mama. It's okay. Yang penting kita mau tulis big message-nya hari ini. Masih ingat big message-nya hari ini apa? Iya, Jesus is alive. Kita mau tulis Kak, kok panjang? It's okay. Ikut sama-sama Kak Monik ya, kita mau tulis sama-sama ya. Oke, tulis di tengah-tengah. Kita mau tulis J E S U S, Jesus. Lalu yang kedua is. Gampang ini ya. I S lalu alive. Tuliskan A L I V E, alive ya. Wow, sudah jadi tulisannya Jesus is alive. Tapi ini masih polos. Kita mau tambah gambar-gambar. Kak Monik mau berikan gambar frame-nya dulu handphonenya. Karena Kak Monik mau pakai contoh handphonenya Kak Monik sendiri.
Jadi mau Kak Monik gambar semirip handphonenya Kak Monik. It's okay, kalian mau gambar handphone yang lain, mau yang ada numbernya, mau yang ada angka-angkanya juga nggak apa-apa. Boleh digambar ya. Ini mau Kak Monik mau tunjukin ya. Kalau mau niru seperti Kak Monik juga oke. Ya. Nih. Lalu dikasih garis supaya lurus. Gak pakai penggaris juga nggak apa-apa. Tapi Kak Monik mau pakai penggaris aja biar hasilnya bagus. Nanti kalau difoto biar hasilnya kelihatan cantik. Ini Kak Monik juga mau kasih tombol. Wow, sudah jadi punya Kak Monik. Kak Monik mau tambahin kasih wallpaper biar warna-warni, kasih rainbow ya. Kak Monik mau pakai warna merah. It's okay. Kalian mau bikin pemandangan juga nggak apa-apa. Kak Monik mau gambar rainbow di sini. Merah, orange. Mau gambar animal, gambar binatang juga boleh. Mau ditempel stiker, boleh juga. Kuning. Lalu what next? Hijau. Monik mau bikin warna-warni nih pelanginya. Dan biru. Wah, cantik sekali. Bagaimana punya adik-adik? Bisa ngikutin ya. Lalu yang terakhir Kak Monik mau beri warna ungu muda. Cantik ini sudah rainbow-nya, pelanginya ya. Boleh adik-adik bisa gambar penuh, kasih gambar-gambar, dikasih stiker. Sudah jadi nih handphonenya kita. Ring ring, ring ring. Ingat pesan kita hari ini apa? Jesus is alive. Wah, masih ada yang bingung sama gambarnya. Sekali lagi kita mau katakan big message kita hari ini ya. Jesus is alive. Bye. Hari ini kita merayakan Paskah. Tuhan Yesus tidak mati, Dia bangkit dan hidup. Dan sampai hari ini Dia masih berbicara kepada semua orang. Jesus is alive. Sekali lagi ya. Jesus is alive. Oh, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Oh, Jesus is alive. Jesus is alive in us. He's alive in you. He's alive in me. He's alive in everybody. He's alive in you. He's alive in me. He's alive in everybody. Oh, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Oh, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Jesus is alive.